terkait Peggy Setiawan yang pra peradilannya akhirnya dikabulkan ya. Mungkin abang dikenal dulu cukup agak kontra ya, lebih pro kepada pihak polisi yang yakin kalau Peggy ini pelakunya, tapi akhirnya tidak terbukti, tidak bisa membuktikan di pra peradilan. Gimana bang komentarnya bang? Bukan yakin atau bukan pro, tapi polisi menyatakan bahwa Peggy Setiawan ini adalah Peggy Setiawan alias Peron. Bahwa polisi menyatakan dua barang bukti ada pada Peggy Setiawan alias Peron. Bahwa polisi menyatakan Peggy Setiawan ini dikenal dengan 3 identitas. Bapaknya 2 identitas. Dikenalkan oleh bapaknya dia sebagai ponakan kepada tetangganya, dan dia juga menikah gitu. Kemudian dia memiliki 2 identitas atau surat keterangan barang yang hilang, yaitu motor ya. Karena polisi mengatakan 2 STNK motor itu ada sama dia. Kemudian polisi mengatakan sudah mengantongi sidik jarinya sejak lama. Kemudian juga sudah menguasai STTB mulai daripada SD, SMP sampai SMA, dan sidik jarinya, termasuk menguasai fotonya sama wanita lain gitu ya, 2 wanita lainnya. Maka mendengar penjelasan polisi seperti tersebut, siapa yang tidak percaya? Maka saya mengatakan, saya tidak mau jadi pengacaranya Peggy alias Peron, tapi pengacara daripada perempuan yang itu, Vina. Karena saya begitu tertegun dengan perempuan itu dibunuh dan diperkosa, atau diperkosa kemudian dibunuh ya. Itu yang menjadi alasan saya. Tetapi bahwa kemudian polisi adalah menjebak-jebak mereka, itu bukan tidak mungkin. Tapi untuk menjawab itu, maka Peggy Setiawan alias Peron perlu memperadilankan. Itu saya katakan, karena berdebat seperti itu di televisi tidak elok buat masyarakat, maka sebaiknya diajukan pra peradilan. Jadi bukannya pro, tapi sebaiknya diajukan pra peradilan itu. Terus melihat kinerja polisi bang yang dari awal tuh sudah sangat optimis gitu bang, tapi tiba-tiba kalau kalah di pra peradilan, nah akhirnya banyak membentuk opini dari masyarakat ini polisi asal-asalan, asal tangkap atau gimana gitu bang, atau terburu-buru gitu. Nah itu gimana tuh bang menurut abang? Ini menjadi pertanyaan juga, apakah 8 terpidana itu palsu apa sebenarnya? Kalau dikatakan itu 8-8-nya adalah palsu, berarti baik polisi maupun jaksa penuntut umum maupun hakim dan pengacaranya semua adalah palsu. Semua adalah sesat, termasuk pengadilan tinggi dan kasasi. Berapa hakim kasasinya sesat juga, hakim pengadilan tingginya juga sesat, hakim pengadilan negeri juga sesat, termasuk jaksa penuntut umum dan pengacaranya, apalagi penyidiknya. Itu kan maksudnya kan? Nah, makanya saya katakan dari dulu, hukum Eropa kontinental ini sudah tidak cocok dengan kita. Inilah waktunya kita berubah, memakai hukum Anglo-Saxon atau hukum yang pakai juri. Jadi hakimnya satu, jurinya yang banyak. Itu sebetulnya. Karena kalau begini modelnya, berarti ya hakim kita itu sebenarnya sesat begitu ya. Karena apalagi kalau sampai dilaporkan oleh pengacaranya ya.
Bang, terus ini bang, bener gak bang? Kenapa pihak polisian itu tiba-tiba menjadikan dia tersangka? Kenapa nggak step by step belum menjadikan dia saksi, diperiksa gitu, baru ditetapkan gitu? Ini kenapa langsung ditetapkan dia tersangka gitu bang? Itu banyak yang komen seperti itu. Jadi begini, kalau narapidana atau boleh dikatakan orang yang diduga sebagai pelaku itu disebutlah daftar pencarian orang, itu kan dengan dia tidak hadir menghadiri persidangan atau menghadiri penyidikan, dia statusnya tersangka dalam narapidana atau pencarian. Tetapi begitu dia datang, status pencariannya hilang, bukan lagi DPO. Nah, apakah setelah dia DPO itu diperiksa, apakah setelah diperiksa dia bersalah apa tidak? Nah, itu tergantung penyidik. Kalau penyidik mengumpulkan bukti, sudah ada dua alat bukti yang sah, menyatakan dia adalah pelaku, maka dia tersangka yang baru. Jadi dia dicari selama ini adalah karena menghilang dari penyidikan. Misalnya saudara namanya siapa? Harga bang. Dipanggil dalam suatu penyidikan, Anda tidak hadir, itu DPO. Tetapi setelah Anda hadir, dituduh misalnya atas sangkaan memalsu. Ternyata setelah saudara hadir, ternyata yang memalsu adalah saudara ini. Ya berarti saudara nggak tersangka loh. Gitu loh. Jadi belum tentu dia tersangka, tapi bisa juga tersangka gitu loh. Bang, yang menarik di kasus Vina Cirebon ini sendiri ada babak baru terkait baru saja ada pelaporan terhadap para saksi, yaitu Aep dan Dede. Nah, apakah ini akan menggugurkan nanti ketika PK itu dilakukan hasil putusan pengadilan kemarin, Bang? Nanti kalau ada sumpamanya persidangan PK-nya sendiri dikabulkan, Bang, dari pihak Mana saya tidak tahu apakah itu bisa menjadi PK atau tidak. Tetapi saya hanya mengomentari begini. 8 terdakwa. sekarang nambah. 8 tadinya. Iya. Ketika diperiksa terdakwa yang 1, maka terdakwa kedua sampai ke 7 saksi. Ngomong apa mereka sebagai saksi? Apakah ngomongnya pelintat-pelintut atau ngomongnya dia pelaku terdakwa satunya? Itu bahan pertanyaan. Ngomong apa? Demikian terdakwa 2 dan seterusnya. Iya. Kemudian saksi yang dari luar. Ngomong apa saksi yang dari luar itu? Pak RT, entah siapa lagi itu. Ngomong apa mereka? Sehingga terdakwa 1 sampai terdakwa 8 itu terpidana. Iya. Nah, kalau dikatakan sekarang mereka mencabut keterangannya. Keterangan yang di BAP. Apakah mencabut keterangan itu atas dasar apa? Atas dasar inisiatif sadar sendiri atau atas dasar diajar-ajari oleh orang lain? Karena bisa saja diajar-ajari oleh yang mengerti hukum. Ngerti nggak maksud saya? Iya, paham. Kalau karena diajar-ajari, berlaku pasal 242 buat mereka. Kenapa dulu ngomong A, sekarang ngomong B? Besok ngomong C. Bukankah saksi itu harus ngomong yang benar? Betul. Itu loh. Karena disumpah, Bang. Karena disumpah. Ya. Kalau keterangan saksi itu 7 tahun apabila dilanggar. Apabila keterangannya itu memberatkan tersangka, 9 tahun. Paham maksudnya? Paham. Pertama ancamannya 7 tahun,
Kemudian apabila merugikan tersangka menjadi 9 tahun. Apakah itu yang mereka inginkan? Saya tidak tahu menjawab itu. Bang, yang menarik ini adalah tadi pihak keluarga dari keenam terdakwa yang saat ini menjalani hukuman terpidana yang saat ini menjalani hukuman seumur hidup itu, Bang. Beliau itu bercerita bahwasanya pada saat kejadian 2016 yang memberatkan kenapa dia bisa dihukum menjadi seumur hidup adalah kesaksian dari Aib dan juga Dede ini, Bang. Nah, dari pihak keluarga juga bilang katanya pada saat ditemuinya si para terpidana ini ada ini, Bang, penekanan, ada tekanan dari polisi, ada ancaman gitu, ada bentuk ancaman gitu. Itu kan, dan mungkin kalau bisa kita lihat, Bang, kita flashback ke belakang bahwasanya mereka ini kan mungkin orang yang tidak mengerti hukum gitu loh, Bang. Jadi orang yang mungkin bisa dibilang tuh garis ekonominya tuh lebih rendah gitu ya, Bang. Jadi dia apa-apa mungkin, atau bisa dibilang tuh masyarakat kecil gitu, Bang. Jadi apapun yang dikatakan sama polisi itu diiyakan gitu. Mungkin seperti apa, Bang, dari Oke. Tidak ada orang Indonesia yang tidak mengerti hukum kalau sudah dewasa dan tidak cacat pertumbuhannya. Tapi kalau dia normal dan sudah dewasa, apalagi berpendidikan, bagaimana dia bisa dikatakan tidak dewasa atau tidak cakap? Tapi saya menganggap mereka normal. Katakanlah mereka sudah berusia 18 tahun ke atas. Ketika ditanya penyidik, ceritanya A. Sampai di kejaksaan, ceritanya A. Sampai di pengadilan, A. Di pengadilan tinggi, A. Pengadilan negeri, pengadilan kasasi, A. Dia dapat pengacaraan juga, A. Apakah itu satu kesalahan? Itu kesalahan siapa menurut saudara? Adalah yang bercerita tentang A. Kecuali ketika dia diperiksa oleh polisi, jaksa, hakim, dan pengacara, banding dan kasasi, dia menyatakan ceritanya adalah B. Kalau semua ceritanya A, di depan pengacara, di depan penasihat hukumnya, di depan banding kasasi sama PK, A semua, lalu menyalahkan siapa lagi? Katakanlah dipukuli oleh polisi. Apakah dipukuli oleh jaksa? Kan tidak ada pertemuannya dengan jaksa kecuali di pengadilan. Benar nggak? Bertemu dengan jaksa di pengadilan, bertemu dengan pengacara, bertemu dengan hakim. Apakah dipukuli di situ? Kan tidak. Bagaimana dengan tingkat banding, dengan tingkat kasasi? Gitu loh. Jadi saya menolak itu. Tetapi apabila dikatakan bahwa kita tidak lagi menganut hukum Eropa kontinental, tapi adalah hukum Amerika, saya lebih tertarik begitu. Lalu tapi sah-sah aja ya, Bang, artinya pihak keluarga melalui PH-nya sendiri 6 terpidana ini ingin mengajukan PK. Kalau mengajukan PK hak Ya. hak daripada terdakwa. Artinya sah-sah aja ya. Sama halnya dengan siapa namanya terdakwa yang barusan si tersangka itu, Peggy alias Peron. Ya. Kalau dia tidak sependapat, saya bilang kan dia pra-peradilan. Apakah polisi bisa membuktikan bahwa di pra-peradilan itu Peggy alias Peron itu adalah pelakunya? Ternyata kalian bilang kan tidak beliau melakukan kan? Ya, dia bebas gitu loh. Bang, sedikit ralat tentang Peggy alias Peron itu. Sebenarnya Peggy alias Peron itu memang dari nama DPO itu, Bang. Tapi kalau yang Peggy Setiawan ini bukan yang dimaksud dengan Peggy alias Peron gitu, Bang.
sebenarnya tuh kayak gitu bang. Jadi kalau untuk dari nurutannya itu Peggy alias Peron itu memang DPO dari pihak kepolisian, tapi sebenarnya yang dimaksud Peggy alias Peron itu bukan Peggy yang Setiawan. saat ini ditangkap, yaitu Peggy Setiawan gitu bang. Makanya Tapi kan persoalan itu benar apa tidak itu kan setelah pra peradilan ya. ya, Tapi omongan polisi kan begitu. ya, Omongan polisi adalah Peggy alias Peron. ya. Bahwa ternyata dia bukan Peggy atau Peron, itu adalah pra peradilan. Benar nggak? Betul. Oh, gitu. Berarti cenderung pihak kepolisian cenderung ini ya bang ya, terburu-buru gitu bang ya dalam menetapkan Peggy alias Peron ini sebagai tersangka gitu bang. 8 tahun bukan terburu-buru. Tapi kalau dibilang 8 tahun itu mereka tidak bekerja, saya sependapat dengan tidak bekerja. Kalau 8 tahun menetapkan tersangka terburu-buru, sedangkan daluarsa ada 12 tahun sama 18 tahun gitu. Bang, berarti status Peggy Setiawan ini yang dikabulkan pra peradilannya belum dikatakan bebas sepenuhnya bang, apabila polisi mempunyai bukti baru, itu gimana tuh bang? Kalau polisi begitu yakin Peggy alias Peron lah pelakunya, kita mengganti sprindik. Oh iya, sprindik. Diganti sprindiknya, ditangkap lagi. Bisa bang ya? Berarti masih ada peluang untuk Peggy Setiawan ini kalau memang ada Kembali. berdasarkan bukti-bukti lagi bisa Iya. ditangkap kembali Iya. ya bang ya? Iya. Oke, bang, banyak pihak yang saat ini memojokkan pihak Kapolri. Ada juga yang menyebut seperti salah satunya Bapak Susno Dwoeji bilang Kapolda Jabar sebaiknya mundur dari jabatannya gitu bang. Mungkin dari abang sendiri sebagai praktisi hukum menyikapinya seperti apa? Kalau dibilang Kapolda Jabar mundur, itu kan Kapolda Jabar sekarang. Sedang Kapolda Jabar dulu tahun 2016 kan bukan dia. Iya kan? Iya, betul. Apakah sudah tepat kita meminta dia mundur atas perbuatan yang dulu? Coba kita pikir-pikir ya. Nah, tapi kalau dibilang penyidiknya tidak bekerja atau tidak sesuai aturan, saya lebih berpendapat apabila penyidiknya dihajar, bahwa penyidik harus bekerja, harus punya bukti, harus punya alat bukti, harus punya silsilah gitu. Ya. Ya bang, balik lagi soal Dede dan Aib nih bang. Apakah nanti ketika mereka sudah ada dilaporkan, itu mereka akan segera diperiksa untuk keterangan-keterangannya yang lalu? Kalau memang itu diperlukan, itu akan segera diperiksa. Apakah keterangannya itu sesuai dengan sebenarnya atau pendapat? Karena keterangan saksi itu kan apa yang dilihat, didengar, dan dialami. Sedangkan kalau pendapat, itulah ahli. Jadi, karena mereka adalah saksi fakta, bukan ahli, harusnya mereka menjelaskan apa yang dilihat dan didengar dan dialami. Ancamannya sendiri yang tadi abang bilang ya? Ancamannya pasal 242. Iya, ada yang 7 tahun, 7 tahun dan 9 tahun. dan 9 tahun apabila menyerang kehormatan terdakwa. Bang, kalau sekarang abang bisa nilai nggak sih kinerja penyidik Polda Jabar kalau dari skala 1 sampai 10 dari Bang Kamarudin sebagai praktisi hukum menilainya berapa bang mungkin? Ya, ini sulit saya jawab ini ya. Biarlah itu pertanyaan itu ditanyakan kepada penyidiknya langsung. Tapi kita sebagai masyarakat, kita terus terang kita kecewa. Ya. Oke, bang, ini minta tanggapannya dong. Ini kan salah satu tokoh masyarakat yaitu Kang Deddy Mulyadi ini juga tak kenal lelah gitu berjuang untuk mengungkap kebenaran dalam kasus Pina yang terbaru yang tadi di Mabes Polri itu, dan dia sangat yakin bahwa yang ke-7 terpidana yang dihukum seumur hidup ini yang ke-6 terpidana ini bukanlah yang sebenarnya gitu bang. Nah, gimana bang responnya bang
melihat ada antusias masyarakat yang bergerak. Antusiasme pertama 6 apa 8? Yang pertama 8 bang yang didakwa. Saya menggunakan 8 dulu ya, karena DPO kan 3, Ya. 11. Kalau ke-8 ini bukan pelaku yang sebenarnya, berdasarkan temuan daripada Kang Dedi ya, dan kalau itu sebenarnya adalah berarti itu telah membuktikan bahwa peradilan Indonesia telah sesat, mulai dari polisi, jaksa, hakim pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, termasuk pengacaranya, tidak ada yang benar. Itu dulu pendapat saya. Gimana? Yang kedua, Gimana? kalau dikatakan itu semua ada peradilan sesat, maka ini kita meninggalkan hukum Anglo-Saxon, kita masuk ke Eropa, masuk kepada hukum Amerika. Kita masuk kepada hukum Amerika, kita pakai juri. Sudah tidak tepat kita memakai hukum Eropa. Nah, yang ketiga pendapat saya, kalau misalnya pendapat Kang Dedi ini benar, sudah waktunya mereformasi sistem hukum kita. Direformasi dan dilakukan perubahan. Ya. Bang, mengenai soal AF, keberadaan AF dan juga Dede ini kan saat ini tidak tahu nih bang kemana bang setelah itu gitu bang. Dan yang terbaru Peggy Setiawan setelah kemarin bebas juga pernah berstatement bahwa menantang AF ini untuk bertemu dengan Peggy Setiawan gitu, karena salah satu yang memberatkan Peggy Setiawan itu adalah kesaksian dari AF dan juga Dede gitu. Mungkin gimana bang menurutnya? Artinya kan dari sini Peggy memang yakin gitu bahwa saya memang tidak bersalah gitu. Kalau memang Peggy Setiawan mengatakan begitu, dan saksinya juga AF dan siapa namanya? Dede juga yakin, dia bagus juga dipertemukan melalui dialog. Bagus juga. Abang setuju berarti bang? Setuju. Oke bang, terakhir mungkin dari saya, harapan kedepannya seperti apa deh bang? Karena kasus Pina Cirebon ini muncul lagi babak baru yang baru saja dialami dan terjadi. Harapan kita sebagai masyarakat, terutama praktisi hukum sebagai orang tua ya, Ya, ini adalah kasus lama yang sudah 8 tahun. Maka sebaiknya polisi Republik Indonesia berterus terang, Kapolda berterus terang, Kapolri berterus terang, Kabar Eskrim berterus terang, apa sebenarnya yang terjadi 2016 yang lalu dan siapa pelakunya. Tolong dituntaskan dengan sebaik-baiknya, dibuat terang, lebih terang dari cahaya. Tidak peduli apakah dia orang besar atau orang kecil, supaya Indonesia ada kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Itulah yang lebih perlu ke masyarakat, kalau masyarakat merasakan keadilan. Terima kasih. Oke.